Halo, perkenalkan, nama saya Lotfi Aldi dengan NIM 3101 2101 27 36. Mahasiswa STIMIK Banjarbaru dengan jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan membagikan tutorial tentang JavaScript, yaitu tentang decision, di mana decision ini terbagi menjadi dua, yaitu ada if dan juga switch. Decision itu sendiri yaitu penggunaan pernyataan di mana kondisi untuk mengambil keputusan itu berdasarkan sebuah situasi tertentu. Misalkan pada decision 6 ini, yaitu tentang standar lulus. Pada decision ini, standar lulusnya ialah 55, sedangkan untuk nilainya ialah 80. Yang mana seharusnya kondisi ini ialah lulus. Jadi, kita akan jalankan pada program coding yang pertama, pada JavaScript ini. Nah, pada penjalanan program ini, di sini terdapat lulus. Sedangkan bagaimana jika standar lulus itu menjadi 90? Maka tidak akan ada output lulus. Kenapa? Karena nilainya tidak lebih dari standar lulus. Misalkan nilainya adalah 100, maka akan terjadi penulisan lulus. Karena itu, kita akan menambahkan lagi pada coding, yaitu else. Dan juga pada penggunaan if ini, itu ada 3, if, else if, dan juga else. Jika terdapat ada 2 keputusan, dia hanya menggunakan if else. Jika ada lebih dari 2, maka akan menggunakan else if. Jadi if, else if, dan juga else. Misalkan ada lebih dari 2 keputusan. Karena ini tidak mempunyai standar lulus, yang hanya lulus saja, pada coding berikutnya, saya akan menampilkan bukan hanya satu kondisi pernyataan, tapi ada 2 kondisi pernyataan. Kita masuk pada tutorial yang kedua, yaitu tentang decision juga, tapi ada penambahan pada if. Penambahannya yaitu ialah else. Di sini standar lulusnya ialah 55. Dan juga nilainya ialah 40. Berarti yang mana kondisi pertama, jika nilai lebih dari standar lulus, maka dia akan dinyatakan lulus. Dan jika tidak, dia akan belum lulus. Karena nilai ini tidak lebih dari 55, berarti seharusnya kondisi pernyataannya ialah belum lulus. Kita jalankan programnya. Belum lulus. Misalkan nilai lebih dari 55, seharusnya akan lulus. Di sini saya akan tuliskan 70. Lulus. Di tutorial selanjutnya, saya akan menampilkan tentang if, else if, dan juga else. Yaitu pada 08 decision. Pada program ini saya akan menampilkan keputusan yang lebih dari 2. Sehingga penggunaan if bukan hanya else saja, itu ada else if. Seperti pada contoh ini. Pada coding ini, nilai angkanya adalah 90.
sedangkan untuk nilai hurufnya ialah tidak ada. Jadi, jika nilai angka lebih dari 80, maka nilai huruf ini ialah A. Sedangkan juga untuk pada bagian nilai huruf B, C, D, dan juga E. Jadi, jika dijalankan coding ini, maka nilai huruf tersebut seharusnya akan menjadi A. Karena pada nilai ini angkanya 90, yaitu 90 lebih dari 80. Kita jalankan. Nilai hurufnya ialah A. Bagaimana nilai angka ini kita ubah menjadi 10? Maka nilai hurufnya ialah E. Bagaimana kalau kita ubah nilai angka ini menjadi 30? Maka akan juga tetap E. Bagaimana kalau 46? Maka dia akan D. Selanjutnya saya akan menampilkan pada nilai A, B, C, dan D ini terdapat sebuah keputusan, yaitu tentang sangat baik untuk A, B untuk baik, C untuk cukup, dan juga E, D, dan E ialah sangat kurang. Di sini kita aktifkan lagi codingnya. Yang mana nilai angka ini, 46 tadi, nilai hurufnya ialah D, karena nilai angka ini lebih dari 45, jadi D. Jadi pernyataan kedua pada if untuk nilai huruf ini akan menampilkan pernyataan sangat baik, baik, cukup, dan sangat kurang. Jadi nilai huruf D, karena D berarti artinya sangat kurang. Bagaimana kalau kita ubah nilai angka ini menjadi 60? Maka akan menghasilkan nilai huruf C yang berarti cukup. Selanjutnya, itu adalah penggunaan switch. Penggunaan switch ini berguna jika kita memiliki banyak keputusan untuk diperiksa. Seperti pada penggunaan switch untuk menentukan nilai huruf sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang. Bisa saja menggunakan if else tadi, tapi penggunaan switch ini juga dapat menggunakan penggunaan if. Lalu apa bedanya penggunaan if dan juga switch ini? Padahal mereka sama-sama menampilkan hasil yang sama tentang nilai huruf. Untuk perbandingannya, if itu biasanya lebih fleksibel dan dapat menangani kondisi yang kompleks. Sedangkan untuk switch lebih cocok untuk kasus dengan banyak pilihan yang diskrit. Sekian tutorial untuk JavaScript ini tentang decision. Terima kasih, sampai jumpa pada tutorial berikutnya.